Pemirsa, baru setahun berkuasa sejumlah kepala daerah digelandang ke rutan KPK. Maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi ini diduga terkait dengan proses pilkada langsung yang memerlukan biaya politik sangat tinggi. Menteri Dalam Negeri pun menyatakan hal ini untuk perlu dievaluasi. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Jumat pekan lalu, Polres Tulungagung terlihat lebih sibuk. Ada 17 petinggi di lingkungan Pemkab Tulungagung yang diperiksa KPK di tempat ini. Pemeriksaan menyusul OTT KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibisono yang lalu diperiksa di Polres Sidoarjo. Pada Sabtu pagi, ada 13 orang dari Tulungagung yang digelandang ke kantor KPK Jakarta. Di antaranya adalah 2 ajudan bupati, adik kandung bupati, 4 kepala dinas, 2 kepala badan, serta 2 kepala bagian. Selain melakukan penangkapan, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada di Kompleks Kantor Pemkab Tulungagung. Benar bahwa hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih berada di lapangan. Kami akan update terus perkembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup ini. Dengan penangkapan Gatut, berarti di Jawa Timur sudah ada 3 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dibekuk KPK. Pertama, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring OTT KPK pada 7 November 2025. Dan kedua, Wali Kota Madiun Maidi yang terjaring OTT KPK pada 19 Januari 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyayangkan masih ada pejabat yang terjerat operasi senyap lembaga anti rasuah. Khofifah menegaskan pentingnya integritas dan komitmen seluruh kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan secara bersih dan transparan. Sebetulnya kita semua melakukan koordinasi cukup intensif ya. Ada grup kepala daerah dengan tim Korsuga KPK juga ada, dan sebetulnya kabupaten kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK sudah. Tinggal ini Pemprovnya. Jadi sebenarnya semua kabupaten kota sudah pernah dipanggil satu persatu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, kira-kira begitu. Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum, jadi kepada KPK untuk mencari format. Ini kan kewenangannya ada di KPK, kira-kira gitu ya. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibisono menjadi kepala daerah ke-6 yang terjaring OTT KPK sejak awal 2026. KPK menduga Gatut melakukan pemerasan hingga ke lingkungan sekolah dan kecamatan. Penyidikan awal KPK juga menemukan ada 16 organisasi perangkat daerah yang diduga diperas Gatut. Sebelum Gatut, KPK juga mencokok Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahmat karena diduga memeras perangkat daerah untuk keperluan tunjangan hari raya tahun 2025 dan 2026. Aulia menjadi tersangka bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Satmoko Danardono. Masih pada bulan Maret, Bupati Pekalongan Fadia Arafik juga masuk rutan KPK sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. KPK menduga Fadia membuat perusahaan milik keluarganya memenangi sejumlah tender di lingkungan Pemkab Pekalongan. Hasilnya, 13,7 miliar rupiah murni dinikmati Fadia dan keluarganya. 2,3 miliar rupiah dibagikan kepada anak buahnya, dan 3 miliar rupiah hasil penarikan tunai belum digunakan. Sebelumnya Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari kena ciduk KPK terkait dugaan praktek suap ijon proyek. Modusnya, Fikri menggelar pertemuan untuk membahas permintaan uang ijon proyek di lingkungan Dinas PUPR sebesar 10 hingga 15%
untuk memenuhi kebutuhan hari raya. 3 rekanan pihak swasta lalu memberi uang ijon proyek sebesar 980 juta rupiah. Penyidik KPK menangkap tangan Fikri saat menerima uang tersebut dari tangan kanannya. Pada awal tahun 2026, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa. KPK menduga Sudewo mematok tarif 125 hingga 150 juta rupiah. Tarif itu kemudian dinaikkan tim suksesnya menjadi 165 hingga 225 juta rupiah per jabatan. Total dugaan pemerasan mencapai 54,6 miliar rupiah. KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap, pembangunan, dan pemeliharaan jalur kereta api. Masih pada bulan Januari 2026, KPK menjerat Wali Kota Madiun, Maidi. Kasus Maidi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta gratifikasi di Pemkot Madiun. Korbannya adalah Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun yang membayar 350 juta rupiah untuk pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun. Penyidik KPK juga menemukan dugaan fee penerbitan perizinan kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Ironisnya, Maidi menjadi wali kota Madiun ketiga yang terjerat kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri menyatakan perlu evaluasi menyeluruh dalam proses pemilihan kepala daerah. Banyaknya kepala daerah baru yang terjerat kasus korupsi dalam waktu singkat menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistematis. Salah satu faktor utama berasal dari proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang memerlukan biaya politik tinggi. Pemilih siapa? Hah? Rakyat. Rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasil pemimpin yang bagus, ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini. Nah kemudian yang kedua ya masalah kesejahteraan, moral hazard, ya, integritas dan lain-lain, gitu. Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja. Ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang sistematis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.